Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Bahagia sekali, saya Siti Thaifatun Hasanah, calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Candi Renggo, Kabupaten Kebumen. Kali ini hadir untuk membawakan refleksi terbimbing pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1.A.6. Apa yang semestinya diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah pembelajaran yang memperhatikan lingkungan belajar yang memberikan stimulus pada murid untuk belajar. Dalam hal ini adalah siswa kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan. Dan yang keempat, merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Strategi diferensiasi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai guru dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, ini akan membahas apa yang diajarkan atau bahan belajar apa yang akan bisa kita sesuaikan dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sedangkan pada diferensiasi proses, murid di sini memahami atas informasi yang dipelajari. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui diferensiasi proses ini? Di antaranya adalah melakukan kegiatan yang berjenjang, memberikan pertanyaan yang menantang, membuat agenda individual untuk siswa kita, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Pada diferensiasi produk adalah berupa tagihan atau unjuk kerja. Tagihan ini dapat berupa gambar, presentasi, video, diagram, pidato, atau yang mencerminkan pemahaman murid sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk, kita harus mempertimbangkan bagaimana pembelajaran tersebut memberikan tantangan, memberikan keberagaman dan variasi sehingga membuat murid kita memiliki pilihan untuk mengekspresikan pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang sudah saya pelajari? Materi apa yang menurut saya dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas saya? Memvariasikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Ini adalah solusi dari permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas saya, di mana saya harus memetakan minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menurut saya sulit untuk diterapkan? Dan mengapa menurut saya hal tersebut sulit diterapkan? Menurut saya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar setiap individu peserta didik. Ini benar-benar saya harus mengenali bagaimana kebutuhan belajar peserta didik saya. Di sini saya harus menyediakan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik.
sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Maka bahan ajar juga harus saya persiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat tercapai secara optimal. Menjawab pertanyaan ketiga, jika saya harus menerapkan hal sulit tersebut, dukungan apa yang saya perlukan? Kemana dan bagaimana saya akan dapat mengakses dukungan tersebut? Yang pertama, memetakan kebutuhan peserta didik dan gaya belajar dengan melakukan survei di awal tahun pelajaran, maka ini harus saya kolaborasikan, harus saya diskusikan dengan wali kelas atau guru muatan pelajaran di kelas saya sebelumnya. Kemudian, saya juga harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat berkaitan dengan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Kita semua mengetahui bahwa saat ini pandemi masih berlangsung, maka pembelajaran masih dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Sehingga menurut saya, keberhasilan pembelajaran ini memerlukan keterlibatan orang tua, peserta didik tentunya. Maka di sini kita sebagai guru harus meminta bantuan dan berkolaborasi agar orang tua bisa memberikan pendampingan saat anak-anak belajar di rumah. Pertanyaan keempat sangat menarik. Jika saya menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa saya tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah saya mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran saya meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Guru adalah sosok yang paling mengetahui situasi kelasnya. Guru berhak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kemerdekaan belajar peserta didik. Namun, tetap tujuan pembelajaran menjadi pertimbangan. Maka dalam mengambil keputusan ini, tentu perlu kita harus memperhatikan bagaimana kebutuhan peserta didik dapat tetap terpenuhi agar menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik kita sebagai bekal dalam meraih cita-citanya menuju kebahagiaan peserta didik. Kemudian, langkah lain yang harus dilakukan adalah setelah pembelajaran akan selalu diupayakan adanya refleksi dari hasil modifikasi pembelajaran tersebut. Untuk kembali kita diskusikan bersama rekan sejawat, bahkan jika memungkinkan bersama kepala sekolah. Maka mencatat kelemahan untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya ini menjadi sebuah titik kunci. Mencatat hal yang sudah baik, yang telah dilakukan, menjadi penguatan untuk kita. Dan menuliskan rencana aksi nyata selanjutnya untuk perbaikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Demikian refleksi terbimbing pembelajaran berdiferensiasi Modul 2.1.A.6. Terima kasih telah menyimaknya hingga akhir. Jangan lupa untuk memfollow, like, share, and subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.